Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pemerintah pusat menambah anggaran transfer ke daerah TKD untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di 3 provinsi terdampak banjir dan longsor di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Menke dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana di gedung DPR. Menke menegaskan tambahan anggaran tersebut mencapai 10,56 triliun rupiah sesuai dengan usulan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Arah satu lewat dari BNPB, kedua dari tadi dana yang disusun oleh tim Satgas Bencana, yang ketiga dari TKD, penambahan dan percepatan TKD. Jadi kalau pagu di BNPB tahun anggaran 2026 itu sebesar 490 miliar. Di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar 250 miliar untuk dana siap pakainya. Tapi pemerintah telah menambah dana siap pakai pada PNBP sebesar 4,63 triliun rupiah. Ini telah cair tanggal 6 Februari kemarin. Ini penggunanya untuk penanganan darurat bencana Aceh, Sumut, Sumbar sebesar 4,35 triliun dan juga untuk penanganan darurat bencana wilayah lainnya sebesar 0,27 triliun rupiah. Nanti kalau BNPB masih kurang, kita akan anggarkan sesuai kebutuhan. Tambahan anggaran TKD tersebut mencakup beberapa komponen, diantaranya penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil atau DBH, DBH tambahan, dana alokasi umum atau DAU tambahan, dan dana otonomi khusus untuk Aceh. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Idrus menegaskan Partai Golkar berpegang pada prinsip maju total atau mundur total dalam berpolitik. Menurutnya, jika Indonesia ingin dihargai dalam percaturan internasional, maka politik luar negeri tidak boleh dijalankan setengah hati. Golkar menilai langkah Presiden Prabowo dalam menjalin komunikasi dengan para pemimpin dunia, termasuk pemerintahan yang dipimpin Donald Trump, sebagai strategi yang tepat, efektif, dan produktif. Menurut Idrus, politik luar negeri bebas aktif tidak berarti netral, melainkan sikap politik yang aktif berkomunikasi, namun tetap berpedoman pada nilai ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Partai Golkar juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Kalau kita ingin dihargai dalam percaturan politik internasional, maka kita jangan pernah bermain setengah hati. Maju terus dan terus maju. Itulah implementasi dari prinsip maju total, mundur total. Dan oleh karena itu, sejak awal Ketua Umum Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia, bahkan di dalam Rapimnas, telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Partai Golkar, keluarga besar Partai Golkar, untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan politik yang diambil oleh Presiden Prabowo, terutama di dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza dan tentu termasuk kemerdekaan Palestina. Golkar meyakini dengan pengalaman dan karakter kepemimpinan yang dimiliki, Presiden Prabowo akan tetap konsisten menjaga kepentingan nasional dalam setiap langkah politik global yang diambil. Dari Jakarta, Natasha Alko, Dewanata, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.